Yogyakarta. Rasanya tak ada orang yang tidak mengenal Yogyakarta. Kota ini menyandang berbagai julukan mulai dari kota pelajar, kota budaya, kota wisata, hingga kota perjuangan. Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu pusat pelestarian budaya Jawa yang ada di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status sebagai daerah istimewa. Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya dilihat dari sudut pandang politik dan pemerintahan, namun juga aspek-aspek sosial budaya yang bermuara di Keraton Yogyakarta. Budaya yang melekat di Yogyakarta diantaranya adalah upacara sekaten, batik Jogja, wayang kulit, gerabah kasongan, sendera tari Ramayana, dan makanan khasnya yakni gudeg. Secara historis, kota yang banyak menjajakan masakan gudeg ini lekat dekat dengan sejarah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai jejak sejarah. Keraton Yogyakarta adalah simbol budaya adiluhung Jawa. Hingga kini, keraton yang berdiri 2,5 abad lalu itu masih menjadi acuan kultur masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian daerah Jawa Tengah. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Keraton Yogyakarta memiliki nilai-nilai sosial budaya dan religi dalam pendirian maupun pemanfaatannya. Di keraton ini agamanya Islam, tapi masih kena pengaruh Hindu. Setiap 1 tahun 3 kali ada upacara kebesaran Islam, yaitu pada hari Raya Idul Fitri, pada hari Raya Idul Adha, dan pada hari Raya Maulud. Salah satu hal yang menarik dari Keraton Jogja ini adalah alat musik gamelan. Benda ini merupakan benda pusaka keraton yang mewarnai setiap pagelaran seni budaya di Keraton Yogyakarta. Salah satu acara yang menggunakan alat musik gamelan adalah upacara sekaten. Upacara sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Pada mulanya, upacara tersebut diselenggarakan tiap tahun oleh raja-raja di tanah Hindu berwujud selamatan atau sesaji untuk arwah para leluhur. Namun dalam perkembangannya, upacara sekaten sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam melalui kegiatan kesenian gamelan. Setiap kita akan memukul gamelan, itu kita harus memberi sesaji dulu, membakar kemenyan. Ya pernah suatu ketika tidak membakar kemenyan, ya akhirnya memukulnya itu tidak bisa berhenti-henti. Jadi terus memukul, terus kan sudah ada nadanya, ini aku berhenti, ini tidak bisa berhenti, terus terlupa, oh ya belum memberi sesaji. Keraton Yogyakarta masih sangat menjaga adab sopan santun serta tata krama dalam bertingkah laku. Hal ini tidak hanya diterapkan pada penghuni keraton saja, tetapi pada semua pengunjung. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Dan kebanyakan ada beberapa anak sekolah atau orang-orang kalau masuk keraton ini sering kesurupan. Ya betul. Jadi kalau di keraton ini, maaf, jangan neritik. Ya harus sopan gitulah. Saat kunjungan kami ke Keraton Yogyakarta, kami menjumpai banyak usaha kecil menengah di kawasan sekitar keraton yang berkaitan dengan budaya Jogja, seperti batik dan wayang kulit. Usaha ageman batik milik Ibu Novi Hermawati ini misalnya. Batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga saat ini. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2019. Batik merupakan warisan budaya Indonesia, tentu menjadi tanggung jawab semua pihak untuk terus menjaga dan memajukan batik Indonesia, khususnya generasi muda. Apa pesan Ibu yang sekiranya untuk generasi muda sekarang yang biasanya mereka tuh kalau pakai batik ke kampus, jadi kayak kesannya tuh deso gitu Bu? Jangan malu, kan sekarang produksi batik itu kan udah dimodifikasi, udah macem-macem, nggak yang
natural kayak gini. Ini pun juga cantik gitu. Ya harga juga bisa mahal. Nah, jadi jangan sampai dihilangin tuh budaya-budaya apalagi Jawa. Selain usaha batik, kami juga mengunjungi tempat pembuatan wayang kulit yang masih berada di kawasan keraton. Saat ini, tak banyak pengrajin wayang kulit yang memperlihatkan secara langsung proses pembuatannya. Tetapi, di tempat pengrajin wayang kulit ini, para pengunjung bisa belajar dan melihat secara langsung cara pembuatan wayang kulit. This is the processing how to make a marionette. In Java, marionette we call the wayang kulit. And the material is made from buffalo leather. Yeah, what? Wayang kulit merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Wayang kulit juga tak hanya sebagai media hiburan dalam bentuk kesenian, akan tetapi wayang kulit juga sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Islam datang, juga orang Islam untuk menyebarkan agama Islam itu juga menggunakan wayang. Dan waktu itu ada yang namanya Wali Songo, salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo itu yang menyebarkan agama Islam dan menggunakan wayang untuk medianya, seperti itu. Saat berkunjung ke Yogyakarta, khususnya di Prambanan, para wisatawan dapat menyaksikan salah satu budaya Jogja dari segi tarinya, yakni sendra tari Ramayana. Sendra tari Ramayana Prambanan merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog. Diangkat dari cerita Ramayana dan dipertunjukkan di dekat Candi Prambanan di Pulau Jawa, Indonesia. Cerita Ramayana berdasarkan epos Hindu diadaptasi dengan budaya Jawa sehingga membuat sendra tari Ramayana menjadi tarian yang unik. Keberagaman budaya yang ada di kota Yogyakarta mampu menjadi upaya untuk mewujudkan kota Yogyakarta lebih baik dalam melestarikan dan menjaga budaya lokal yang beragam, sehingga tidak mudah terpengaruhi dengan masuknya budaya asing serta mewujudkan nilai budaya lokal yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional. Pukul 4 sore, tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Di tengah kuatnya pengaruh budaya luar yang tak pernah jengah menyusup masuk ke dalam budaya lokal, tak lantas membuat Jogja menyerah begitu saja. Ia mampu menjaga nilai-nilai seni dan budaya yang telah ada sejak berabad-abad silam. Kadang terkesan kuno, namun seni dan budaya yang melekat padanya adalah kepribadian Jogja yang tak mungkin luruh digerus zaman. Entah mantra apa yang istimewa, namun kita percaya selalu ada sesuatu di Jogja.